Jaringan hewan. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi permukaan dan melapisi rongga-rongga dalam tubuh, dapat berupa membran atau kelenjar. Ciri-ciri jaringan epitel: sel-selnya tersusun rapat, tidak mengandung pembuluh darah namun mengandung saraf. Kemampuan regenerasi tinggi. Fungsi jaringan epitel yaitu untuk proteksi, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Epitel pipih. 1. Epitel pipih selapis tersusun dari satu lapisan sel-sel sangat tipis. Semua sel-sel terletak di atas membran basal. Permodul dan transport zat dilakukan dengan difusi dan osmosis. Fungsinya itu memudahkan zat menembus difusi, osmosis, filtrasi, ekstrasi. Yang kedua, epitel pipih berlapis banyak. Terdiri lebih dari satu lapisan sel berkeratin bersebelahan dengan lingkungan luar, tidak berkeratin dan bersebelahan dengan rongga dalam tubuh dan mengeluarkan lendir. Fungsinya yaitu melindungi dari pengaruh fisik, biologi, dan kimiawi, mencegah kekeringan, memudahkan melakukan regenerasi. Epitel kubus. 1. Kubus selapis tersusun dari satu lapis sel kubus nukleus besar menempel pada membran basal. Fungsinya yaitu berperan utama dalam absorpsi dan sekresi sebagai pelindung sekretan. Berada di ginjal, ovarium, dan testis. Kedua, kubus berlapis banyak. Lebih dari satu lapis sel kubus epitel tersusun dari kelenjar. Permukaannya lebih kecil daripada yang biasa. Tiap selnya dirangkaikan oleh protein khusus. Fungsinya proteksi, absorpsi, dan represi, serta melindungi dari gesekan. Epitel silindris. 1. Silindris selapis tersusun dari satu lapis sel silindris diselilingi oleh suatu kaplet yang menghasilkan lendir. Kedua, silindris berlapis tersusun dari 1-4 silindris pada basal relatif pendek, berbentuk polihedral, tidak teratur. Fungsinya untuk melindungi dan sekresi. Epitel transisional tersusun dari banyak lapisan sel. Bentuknya dapat berubah-ubah atau mengembang dan mengempis. Jaringan lemak atau adiposa tersusun dari sel-sel lemak, mengandung fibroblast, limfosit, eosinofil. Fungsinya melindungi organ dari benturan, persendian, cadangan makanan, alat pengatur suhu. Jaringan retikular tersusun dari jaring-jaringan serat, berfungsi berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jaringan ikat padat tersusun dari serat-serat yang berhimpitan padat dengan sedikit sel dan substansi dasar. Jaringan ikat padat teratur. Jaringan dari serat kolagen yang berhimpunan secara paralel sangat kuat. Berada di tendon, ligamen, dan aponeurosis. Jaringan ikat padat tidak teratur. Susunan serat kolagen acak-acakan dan kasar. Sedikit serat elastis dan retikular. Tahan tekanan dari segala arah. Jaringan ikat penyokong
berfungsi sebagai penyokong tubuh. 1. Jaringan tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan kondrosil. Sel-sel penyusun berasal dari kondroblas. Kondrasit mensekresi matriks disebut kondrin. Berfungsi mengurangi gesekan sebagai bantalan sendi untuk menopang berat menghubungkan tulang pembentuk organ. Jaringan tulang keras atau osteon penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matriks dan komponen seluler. Jaringan ikat cair. 1. Jaringan darah terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair. Berfungsi sebagai membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme, mencegah infeksi dan menerangi kuman. Penyusun jaringan darah. Plasma darah, air. Jaringan otot tersusun dari sel-sel atau serat-serat otot yang bergabung dalam berkas-kas. 1. Jaringan otot polos berbentuk gelondong dengan inti di tengah, bekerja secara tidak sadar dan tidak mudah lelah. Fungsinya menggerakkan organ dalam tubuh. Kedua, jaringan otot rangka atau lurik melekat pada tulang rangka, berbentuk silindris panjang dengan inti di tepi, tidak bercabang. Ketiga, jaringan otot jantung hanya ada di jantung, berbentuk silindris panjang dengan inti di tengah, bercabang, disebut syncytium, bekerja secara tidak sadar, punya sekat yang disebut diskus interkalar. Fungsinya memompa darah. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron dengan terhubung ke sistem saraf pusat. Fungsinya menghimpun rangsangan dari lingkungan, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf, meneruskan impuls ke bagian penerimaan yang terorganisasi, menafsirkan impuls, memberikan jawaban yang tepat ke organ-organ. Organ dan sistem organ, yaitu sekumpulan beberapa jenis jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Organ dalam yang terletak dalam rongga tubuh, lambung, pankreas, paru-paru. Organ luar, organ yang terletak di luar rongga tubuh, tangan, kaki.